Selamat pagi, Shalom, remaja yang terkasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita. Kita akan memuji, kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari remaja yang terkasih, di saat ini dimanapun kamu sedang berada, mari kita mempersiapkan hati kita dengan datang ke dalam hadirat Tuhan dengan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur satu minggu ini telah kami lalui. Kami percaya itu semua karena turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami dimanapun kami berada pada saat ini. Biarlah kami boleh mengikuti persekutuan online ini dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai. Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Remaja yang terkasih, pada saat ini kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan kita. Bahkan kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita dapat mengikuti persekutuan online ini dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai dengan sikap yang baik. Mari kita memuji terlebih dahulu kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
berikanku kekuatan baru. Tak pernah berubah kasih-Mu Bapa, takkan terlambat janji-Mu Tuhan. Kau yang selalu ada, jalan yang Kau berikan untuk menolongku. Nyatalah kuasa-Mu, ya Rajaku, ajarlah karya-Mu, sahabatku. Kau selalu ku perlu di hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Selalu ada saat kesesakanku. Kau berikanku kekuatan baru. Tak pernah berubah kasih-Mu Bapa, Tuhan. Kau yang selalu ada, jalan yang Kau
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau mendengar firman-Mu diberitakan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami, ajar kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami sekalian, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan yang menyapa kita dalam Persekutuan Remaja Metodis Indonesia tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu tetap berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar surat Paulus kepada jemaat di Filipi, sesungguhnya kita diingatkan tentang kalimat bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalimat itu menjadi tema utama surat Filipi yang ditulis oleh Paulus, yang kala itu ketika Paulus menuliskan surat Filipi ini, kondisinya keberadaan Paulus sedang dalam pergumulan, sedang dalam penderitaan karena dia berada dalam penjara di Kekaisaran Romawi ketika itu. Bayangkan saudara, orang yang dipenjara justru mampu Tuhan pakai menguatkan orang yang bebas berada di luar penjara. Bayangkan orang yang punya pergumulan, beban, penderitaan dalam kehidupannya justru berkata kepada orang-orang di luar sana, bersukacitalah, bergembiralah, berbahagialah. Keunikan surat ini saudara-saudara, bahwasanya penulisnya mengalami pergumulan, penderitaan, tapi kalimatnya dalam surat berkata, kuatlah, teguhlah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Paulus segitu hebatnya, segitu kuatnya? Apakah karena berasal dari dirinya kekuatan itu? Bukan. Paulus berkata dalam kalimat di suratnya, salah satu ayat berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala persoalan, apapun bentuk penderitaan dalam kehidupan Paulus dapat ia tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu artinya kekuatan Paulus bukan bersumber dari dirinya. Kekuatan Paulus bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Dia, yaitu Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian indah kita melihat karakter Paulus tercermin dalam dia menghadapi pergumulan. Karakter Paulus terlihat dalam dia menghadapi kesusahan, kesulitan. Karakternya terlihat, tidak ada sungut-sungut sedikit pun. Sekalipun dia di penjara bukan karena pelanggaran, bukan karena dosa yang dilakukannya. Dia di penjara karena pemberitaan Injil, karena Kristus ia menderita. Bayangkan kalau kita punya pergumulan, kita disalahkan, padahal kita bukan melakukan kesalahan. Tentu hati kita meronta, tentu kita bisa berontak, tidak terima. Bukan kita yang salah, tapi kenapa kita yang disalahkan? Namun tidak demikian dengan Paulus ketika itu. Paulus tidak bersalah, namun dia ditangkap, diperlakukan tidak semestinya, dipenjarakan, dituduhkan apa yang tidak sewajarnya kepada dia.
Dari respon sikap Paulus menyikapi penderitaannya, terlihat jelas bagaimana karakter seorang percaya yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini membangun karakter. Karakter seorang anak Tuhan. Bagaimana supaya kita mencapainya? Bagaimana supaya kita memiliki karakter yang sesungguhnya? Karakter sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana supaya karakter kita sama dengan karakter Kristus? Tema hari ini membangun karakter. Bagaimana cara membangun karakter dalam teks khotbah hari ini? Yang pertama, saudara, karakter itu adalah tabiat, sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Dalam hal ini, karakter itu ada dalam diri setiap manusia yang adalah ciptaan Allah. Karakter itu dimiliki oleh setiap orang, hanya bedanya karakternya sama dengan dunia atau sama dengan Kristus. Itu saja bedanya. Karakternya itu sama dengan dunia atau karakternya itu sama dengan Kristus. Hari ini kita bicara membangun karakter yang sama seperti Kristus. Apa itu? Bagaimana caranya? Yang pertama, bagaimana membangun karakter? Yang pertama, hiduplah berpadanan dengan Injil. Hiduplah berpadanan dengan Injil. Ayat 27 berkata, hendaklah hidupmu tetap berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus menasihatkan jemaat Filipi yang kala itu mengalami pergumulan, mengalami banyak tantangan, persoalan dalam kehidupannya. Dia berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, selaras, seia, sekata, sejalan dengan Injil Kristus, tidak bertentangan. Dalam konteks berpadanan berarti sama dengan Injil Kristus, tidak bertolak belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan jemaat Filipi supaya hidup mereka itu berpadanan. Ketika bicara hidup yang berpadanan bukan hanya bicara ketika di gereja. Ketika bicara hidup bukan hanya ketika kebaktian. Ketika bicara hidup, bicara ketika di mana saja dan kapan saja, lagi apa saja, hendaknya tiap-tiap aspek dalam kehidupan orang percaya berpadanan dengan Injil Kristus. Hal ini penting. Sebab demikianlah karakter kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Sebab dengan demikianlah kita akan hidup semakin hari semakin menyerupai Kristus. Kalau kita ditanya, saudara, apakah remaja yang ikut kebaktian ini orang dapat melihat Kristus, merasakan Kristus melalui sikap perilaku kehidupanmu sehari-hari? Dapatkah orang merasakan, melihat ada Kristus dalam kehidupanmu? Ketika engkau punya persoalan, respon reaksimu mencerminkan karaktermu. Ketika engkau tidak punya persoalan, respon, tanggapan, reaksimu mencerminkan siapa dirimu. Belajar dari Paulus, memberikan kita nasihat hari ini. Mari miliki hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, yang seia, sekata, selaras, tidak bertolak belakang, tidak bertentangan dengan Injil. Dalam hal ini, saudara-saudara, ketika bicara Injil Kristus, kita bicara tentang Yesus. Baik itu kehidupannya, pengorbanannya, pelayanannya, kasihnya, semua tercermin, terrealisasi dalam seluruh kehidupan kita. Mari sebagai remaja mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari hal yang kecil, dan mulailah dari sekarang. Sebelum engkau bertindak, pikirkan apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan. Sebelum engkau melakukan sesuatu, pertimbangkan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang terkecil. Bentuknya apa? Ketika kamu disuruh orang tua, tidak banyak komentar, tidak banyak sanggahan. Lakukan. Ketika kamu disakiti, dijahati, dibuli, balas dengan mengasihi, balas dengan mendoakan orang itu. Mulai dari hal yang kecil.
Mulai dari diri, mulai dari yang kecil, dan mulailah sekarang. Jangan tunggu nanti. Poin kedua, bagaimana supaya kita dapat membangun karakter? Ayat 28 berkata seperti ini. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, bangunlah karaktermu dengan tidak lari dari persoalan, tidak melarikan diri dari tantangan, dengan tiada sedikit pun digentarkan oleh lawanmu. Saudara, dalam konteks ini ada saja orang-orang yang menentang jemaat Filipi ketika itu. Ada saja orang-orang yang merusak tatanan pola kehidupan orang-orang percaya ketika itu. Ada saja. Sampai sekarang pasti ada saja orang-orang yang tidak senang, tidak suka dengan kita, yang semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ada saja tantangan-tentangan dalam kehidupan orang-orang percaya dari hari ke hari. Akan ada saja, saudara-saudara. Kenapa? Karena iblis tidak pernah tinggal diam. Tapi sekali-kali, sekalipun tentangan itu datang, sekalipun tantangan itu datang, sekalipun persoalan itu datang, sekalipun ada orang yang menentang kita, jangan pernah lari menghindar dari setiap persoalan. Dalam hal ini kita tidak cari masalah. Dalam hal ini kita tidak cari persoalan. Tapi dalam hal ini kita tunduk pada kehendak Tuhan, di mana Tuhan akan menyertai kita, menuntun kita menghadapi persoalan. Maka persoalan bagi anak-anak Tuhan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun dan mendewasakan karakter. Tuhan bisa pakai persoalan kita untuk mengangkat kita lebih tinggi lagi, mengangkat kita lebih naik lagi. Melalui persoalan yang kita hadapi, kita akan bertumbuh semakin hari semakin dewasa, semakin kuat dan tangguh sebagai orang-orang percaya. Remaja yang dikasihi Tuhan, apa masalahmu sekarang? Adakah engkau lari dari persoalan dalam kehidupanmu? Adakah engkau lari dari pergumulan di kehidupanmu? Adakah engkau menghindar dari setiap tantangan yang kau hadapi dalam pelayanan? Adakah? Renungan hari ini mengajarkan sesuatu penting kepada kita. Sekali-kali rasakan pengalaman yang berbeda dengan Tuhan ketika engkau melewati setiap persoalan. Rasakan bahwasanya Tuhan bersama dengan engkau melewati setiap tantangan. Dan itu akan menjadi satu momen di mana engkau akan semakin dibangun, karaktermu akan semakin dibimbing, diarahkan menjadi serupa dengan Kristus. Maka apa persoalanmu sekarang, wahai engkau remaja-remaja yang dikasihi Tuhan? Engkau mungkin kesulitan dalam belajar. Jangan lari, jangan putus asa. Tapi berjuanglah. Minta Tuhan menuntun, menyertai engkau, bersama dengan engkau menyelesaikan setiap pembelajaran yang ada. Apa pergumulanmu? Apa persoalanmu sebagai remaja sekarang? Mungkin engkau disakiti. Berjuanglah melewati sakit hati itu dengan pengampunan dan kasih kepada orang-orang yang menyakitimu. Berjuanglah. Engkau akan melihat bagaimana indahnya hidup berpengalaman dengan Tuhan melalui berbagai persoalan. Maka poin kedua ini, tidak lari dari persoalan. Jangan cemen. Dalam persekutuan, dalam pelayanan sering sekali karena sedikit masalah, nggak datang gereja. Karena ada sedikit tidak enak, nggak mau melayani. Berhenti seperti itu. Itu tidak mencerminkan karakter seorang anak Tuhan. Karakter remaja yang takut Tuhan, yang mengasihi Yesus, tidak lari dari persoalan. Kalau engkau memang punya persoalan mengampuni, berjuanglah supaya mengampuni. Kalau kamu memang punya pergumulan bagaimana mengasihi, berjuanglah supaya tetap mengasihi. Belajar dari Paulus. Paulus itu banyak persoalannya, banyak pergumulannya, banyak tantangan dalam kehidupannya. Dia tidak menghindar dari masalah, dia tidak lari, tapi dia tidak pernah mencari masalah. Masalah tidak kenal berapa usiamu. Masalah tidak peduli di mana engkau berada, siapa dirimu.
masalah akan menghampiri siapa saja dalam kehidupan kita. Masalah pasti ada dalam diri setiap orang. Yang menjadi persoalan, apa reaksimu? Belajar dari Paulus. Ketika engkau setia menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupanmu, engkau akan menyatakan bahwasanya iman kepada Kristus itu memang benar adanya. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, berkata, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Poin ketiga. Poin ketiga, saudara-saudara, dikatakan ayat 29, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Siap menderita untuk Kristus. Kenapa? Apa beda ketika seseorang menderita untuk Tuhan dengan menderita untuk diri sendiri? Apa bedanya? Kita menderita untuk Tuhan dan menderita untuk diri sendiri. Menderita untuk diri sendiri bukanlah sebuah kehormatan. Tapi ketika kita menderita untuk Tuhan karena Kristus merupakan sebuah kehormatan. Bahkan Paulus berkata, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi kepadamu dikaruniakan untuk menderita. Panggilan untuk ikut menderita karena Kristus, untuk Kristus. Karena itu menderita untuk Kristus merupakan sebuah kebanggaan, merupakan sebuah kehormatan. Maka jangan berhitung apa yang sudah engkau lakukan bagi Tuhan. Enggak usah kira-kira seberapa banyak tenagamu engkau sudah curahkan untuk pelayanan. Jangan berhitung. Sebab apa? Apapun yang bisa engkau lakukan, bahkan sekalipun engkau menderita karena pelayanan dalam Tuhan, karena mengerjakan setiap kehendak Tuhan, sekalipun engkau menderita bahkan kehilangan nyawa, semua itu adalah kasih karunia. Semua itu akan menjadi kehormatan bagimu. Sebab apa? Sebab engkau menderita bukan karena dosa pelanggaran dan dirimu sendiri, tapi engkau menderita karena Kristus. Jalani hidup seturut kehendak Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, ikutlah Tuhan. Banyak tantangan, banyak pergumulan, tidak persoalan. Selama Tuhan ada dekat dengan kita, bersama dengan kita. Nikmati hari-hari berjalan dengan Tuhan. Ketiga hal ini akan membangun karakter kita. Semakin hari semakin menyerupai Kristus. Karakter yang mencerminkan pribadi Kristus yang sesungguhnya. Berpadanan dengan Injil. Tidak lari dari persoalan. Siap menderita untuk Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba bersyukur dan menyerahkan setiap kami yang mendengarkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami sekalian ya Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat mengerti dan melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian, mulai hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom.